Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang membuat laporan pertanggungjawaban perusahaan. A. Mengenal laporan keuangan. 1. Yaitu pengertian. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengisiran data dalam setiap transaksi bisnis. Laporan keuangan juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak lain, serta dapat menunjukkan kesehatan dan performa keuangan perusahaan. Kedua, yaitu urutan proses penyajian. A. Laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan rekapitulasi dari seluruh biaya-biaya produksi yang dikeluarkan pada produk-produk yang terjual selama periode tertentu. Laporan biaya produksi terdiri dari 5 unsur utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga langsung, biaya overhead pabrik, biaya produk setengah jadi atau produk dalam proses, dan biaya produk jadi. B. Laporan laba rugi, yaitu merupakan suatu laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasional perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang C, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu merupakan laporan berisi informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. D. Laporan ekuitas pemilik, yaitu merupakan laporan yang berisi informasi mengenai perubahan ekuitas pemilik suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan ini juga sering disebut sebagai laporan perubahan modal. E. Laporan arus kas, yaitu merupakan laporan yang berisi informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar perusahaan secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, investasi, hingga aktivitas pendanaan atau pembiayaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, yaitu ada unsur-unsur laporan keuangan. Di dalam unsur-unsur laporan keuangan ini nantinya akan membentuk struktur laporan keuangan. Antara lain yaitu A. Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang B. Kewajiban adalah pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang C. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang D. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas suatu perusahaan yang dihasilkan dari penyerahan suatu yang bernilai oleh kelompok lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Yang E. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas perusahaan yang disebabkan penyerahan aset atau terjadinya kewajiban perusahaan kepada pemilik. Yang F. Laba komprehensif adalah perubahan dalam suatu ekuitas perusahaan dalam suatu periode tertentu sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang tidak bersumber dari pemilik. G. Yaitu pendapatan adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya terhadap suatu aset atau penyelesaian kewajiban perusahaan dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasional utama lainnya. Yang H. Yaitu beban adalah arus keluar aset atau penggunaan aset atau munculnya kewajiban perusahaan yang disebabkan pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasional utama lainnya. I. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas perusahaan yang timbul dari transaksi periferal atau transaksi insidental dan juga dari seluruh aktivitas transaksi lainnya, tetapi tidak termasuk yang berasal dari pendapatan dan investasi pemilik. J. Yaitu kerugian adalah penurunan ekuitas perusahaan yang timbul dari transaksi periferal
atau transaksi insidental dan juga dari seluruh aktivitas transaksi lainnya, tetapi tidak termasuk yang berasal dari beban dan distribusi kepada pemilik. Yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dan pengambil keputusan. Bagi perusahaan pencari laba, tujuan disusunnya laporan keuangan adalah A. Menjadi dasar informasi bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk membuat keputusan yang rasional. B. Memberikan informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim atas aset, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain terhadap aset dan kewajiban. C. Sebagai informasi kepada pemilik mengenai kinerja keuangan perusahaan. D. Sebagai informasi mengenai tindakan dan keputusan manajemen perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan dan mempertanggungjawabkannya kepada pemilik. Tujuan laporan keuangan bagi organisasi bukan pencari laba antara lain yaitu A. Sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya aset perusahaan. B. Untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. C. Sebagai informasi untuk menilai manajemen dalam mengelola aktivitas pembiayaan dan investasi. D. Memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, serta kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu B. Membuat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi terdiri dari 5 unsur utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya produk setengah jadi atau produksi dalam proses, dan biaya produk jadi. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki beberapa unsur yang saling terkait untuk membentuk informasi, yaitu antara lain pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang telah dipaparkan definisinya dalam materi sebelumnya. Yang ketiga, format penyusunan laporan laba rugi. Terdapat 2 jenis format penyusunan laba rugi yang digunakan oleh berbagai perusahaan, yaitu bentuk langsung dan bentuk bertahap. C. Membuat laporan neraca dan catatan laporan keuangan. Yang pertama yaitu komponen neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini neraca terbentuk atas 3 komponen utama, yaitu aset, utang, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu yang kedua, catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan dibuat untuk mendeskripsikan informasi tambahan yang tidak dapat disampaikan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan bersifat deskriptif dan laporan dalam bentuk narasi. Catatan laporan bermanfaat bagi pengguna agar dapat memahami asumsi-asumsi yang digunakan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Catatan yang umumnya diinformasikan dalam catatan laporan keuangan antara lain yaitu A. Ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Contohnya, informasi mengenai metode dan prinsip akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. B. Informasi tambahan mengenai rincian atau penjelasan atas angka neraca. Nah, informasi ini dapat disajikan berupa data angka dan data deskriptif. Nah, contohnya, data angka adalah rincian atas tiap-tiap komponen dalam neraca, sedangkan contoh data deskriptif diantaranya menjelaskan mengenai besaran biaya sewa atau lamanya sewa. C. Informasi tentang item-item yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, laporan ini memuat item-item yang gagal memenuhi kriteria pengakuan untuk dapat dicatat dalam akun pelaporan keuangan, tetapi masih dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. D. Informasi pelengkap lainnya. Informasi ini dapat menjelaskan mengenai segmen bisnis perusahaan untuk perusahaan yang memiliki cabang tersebar di berbagai wilayah.
Perlu untuk mengungkapkan segmen bisnisnya pada catatan laporan keuangan. 3. Format neraca. Ada dua jenis format penyusunan neraca yang dapat digunakan, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Bentuk neraca yang paling umum digunakan adalah bentuk akun format neraca. Bentuk akun mengelompokkan aset di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas dikelompokkan di sebelah kanan. Bentuk laporan umumnya dibuat dengan metode komparatif, sehingga pengguna neraca akan dapat melihat dan membandingkan neraca tahun ini dan tahun sebelumnya. D. Membuat laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Laporan arus kas dari aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu atau rugi bersih. Penerimaan kas berasal dari penjualan barang, pendapatan bunga, dividen, dan penjualan sekuritas. Sedangkan pengeluaran kas meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji, beban pajak, dan sewa, dan beban lainnya. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat disusun berdasarkan dua metode, yaitu antara lain A. Metode langsung. Metode langsung intinya adalah menguji kembali setiap komponen laporan laba rugi dengan bentuk tujuan untuk melaporkan seberapa besar kas yang diterima atau dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi. Nah, sebagai contohnya, besar penjualan yang tersaji dalam laporan laba rugi akan diuji kembali dengan menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui beberapa besarnya uang kas yang telah diterima sepanjang satu periode. B. Yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba atau rugi bersih dan menyesuaikan dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Melalui metode tidak langsung, data yang diperlukan untuk melaporkan arus kas bersih dapat segera diperoleh untuk dianalisis, baik data yang diperoleh laporan laba rugi maupun neraca komparatif. Kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas yang termasuk dalam aktivitas investasi meliputi kegiatan membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan atau mesin. Selain itu, yang termasuk aktivitas investasi adalah pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, termasuk pendapatan dari bunga dan dividen. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan merupakan transaksi-transaksi di mana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana dan kreditor. Nah, contohnya adalah kas bersih yang diterima dari saham kas yang digunakan untuk menebus utang obligasi dan pembayaran dividen tunai. Aktivitas pembiayaan berkaitan dengan transaksi utang jangka panjang maupun ekuitas perusahaan, tetapi pembayaran utang lancar tidak termasuk aktivitas pembiayaan, melainkan aktivitas operasi. Keempat, yaitu pola arus kas, dan yang kelima, bentuk laporan arus kas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.